Akuntansi adalah di mana kita memahami sebuah ilmu untuk melakukan analisa dan perhitungan sebuah data. Dengan memahami akuntansi, kita berarti satu langkah lebih maju daripada orang yang tidak mengerti akuntansi. Dan inilah salah satu materi atau playlist video baru dalam YouTube saya. Selamat menikmati. Hai, balik lagi dengan Rizky. Semoga kalian semua sehat selalu. Oke, dalam video kali ini saya membahas sebuah materi baru. Kita belajar tentang akuntansi, yang dimana video kali ini adalah tentang membahas pertama kali apa itu akuntansi. Jadi dasarnya akuntansi itu bagaimana. Jadi nanti kita akan membahas dalam satu full video ini. Saya kupas tuntas dengan metode yang ringan. Oke, selamat datang di channel saya bagi audiens baru atau bagi subscriber baru. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, tanpa panjang lagi kita langsung aja ke sini ya. Jadi inilah pengantar akuntansi atau dasar akuntansi. Akuntansi dan pelaporannya. Jadi definisi akuntansi itu ada 4. Yang pertama itu bahasa bisnis, kemudian seni, yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran yang dinyatakan dengan satuan uang. Yang ketiga yaitu sebuah proses. Proses di sini adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, data-data keuangan organisasi, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu suatu sistem informasi sendiri. Dan inilah grafik sistem informasi dalam akuntansi. Yang pertama adalah input, proses, dan output. Output itu adalah hasil laporannya. Input itu adalah data mentahnya. Data berupa catatan nota, faktur, dan lain-lainnya. Lalu proses itu adalah proses bagaimana kita memasukkan ke dalam atau menyusun ke dalam sebuah laporan akuntansi. Kegunaan akuntansi itu yang pertama menyediakan informasi ekonomis untuk pengambilan keputusan investasi. Bayangkan tanpa ada laporan kita nggak bisa memperbarui modal, memperlebar sayap kita untuk bisnis, itu nggak bisa. Yang kedua yaitu media komunikasi bisnis bagi para stakeholder. Yang ketiga, menyediakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Dan yang keempat adalah gambaran kondisi perusahaan dari satu periode ke periode yang lainnya. Jadi kita bisa melihat laba tahun berjalan 2020 berapa. Ini tuh bisa dilihat dengan laporan akuntansi. Jadi alat-alat yang digunakan dalam akuntansi yang pertama adalah rekening, kedua adalah aturan debit atau kredit kanan atau kiri. Yang ketiga adalah konsep pembukuan berpasangan, jadi kanan kiri debit kredit itu pasti ada berpasangan. Yang keempat adalah siklus akuntansi. Oke, di sini kita membahas soal rekening. Apa itu rekening maksudnya? Rekening adalah judul atau catatan akuntansi yang berkaitan dengan komponen-komponen dari aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Jadi klasifikasi rekening itu seperti ini. Rekening itu ada neraca real, itu adalah neraca. Dan rekening nominal adalah rugi laba. Kalau ini kita bagikan lagi, kalau untuk neraca real atau rekening real itu adalah rekening aktiva, rekening kewajiban, dan rekening modal. Kemudian untuk rekening nominal atau rugi laba itu dibedakan menjadi rekening nominal sendiri dan itunya sendiri. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat ada rekening aktiva, kewajiban, modal, rugi laba. Sekarang kita akan membreakdown lagi lebih dalam lagi apa saja yang termasuk dalam aktiva, kewajiban, dan lain-lainnya. Oke, yang pertama adalah aktiva. Aktiva lancar. Di sini ada kas, piutang dagang, biaya dibayar di muka, perlengkapan, persediaan. Lalu ada aktiva tetap, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin. Inilah aktiva tetap. Dan bisa kita ketahui yang ada di depan ini merupakan variabel. Bisa berubah sesuai dengan kondisi perusahaan ya. Lalu ada modal. Modal itu ada dua, modal dan laba ditahan. Untuk kewajiban itu ada kewajiban lancar dan tidak lancar. Kewajiban lancar itu berarti kewajiban yang dibayarkan tidak lebih dari 90 hari biasanya. Kalau tidak lancar itu hutang jangka panjang. Kemudian ada pendapatan. Untuk pendapatan ini masuk kelompok kerugi laba. Dia termasuk pendapatan jasa, penjualan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu biaya. Biaya ini juga masuk ke rugi laba. Rugi laba di sini maksudnya itu kita bisa melihat laporan perusahaan untuk omset berapa sih, untung berapa sih. Itu bisa melihatnya di laporan rugi laba. Oke, jadi ini semua itu bisa kita pakai dengan konsep berpasang-pasangan.
dalam akuntansi itu ada konsep berpasang-pasangan. Inilah berpasang-pasangannya. Jadi ketika aktiva itu ada debit dan kredit. Dari kewajiban ada debit dan kredit. Hingga biaya juga ada debit dan kredit. Masalahnya adalah di sini tidak harus pasti kalau kredit itu berkurang. Ya, kalau kita bisa lihat di kelompok kewajiban untuk kredit itu malah nilainya bertambah. Ya kan? Sedangkan untuk modal, untuk nilai kredit itu juga bertambah. Bandingkan atau bedakan dengan aktiva. Aktiva di kolom kredit itu sudah pasti berkurang. Nah, inilah yang dinamakan dengan siklus akuntansi atau konsep berpasang-pasangan, yang dimana kredit kalau dalam akuntansi nggak harus selalu berkurang. Jadi konsep pembukuan berpasangan adalah setiap transaksi selalu dicatat dengan cara mendebet dan mengkredit dua rekening atau lebih dengan jumlah yang didebet sama besar dengan jumlah yang dikredit. Nah, jadi grafiknya seperti ini atau contohnya seperti ini adalah contoh jurnal dalam sebuah akuntansi. Kita bisa melihat dalam jurnal ini antara debit dan kredit itu nominalnya sama, walaupun kreditnya ada 2 baris dan debitnya ada 1 baris. Jadi poin pentingnya adalah siklus akuntansi yang dimana kita bisa lihat grafik ini yang dimulai dengan dokumen transaksi keuangan, lari ke jurnal, lari ke buku besar, membuat neraca saldo, penyusunan pembukuan, laporan keuangan hingga penutupan pembukuan. Itu adalah siklus akuntansi yang dilalui oleh orang akuntan. Ya, oleh orang akuntan. Oke, dengan berakhirnya penutupan pembukuan ini juga menandakan berakhirnya materi kali ini. Kita akan terus update video tentang materi akuntansi di video saya, di YouTube saya. Dan apabila kalian ingin request, ingin membahas akuntansi dalam hal apa, silahkan drop di kolom komentar. Kita akan ulas bareng-bareng. Apabila mungkin kalian ada yang ingin tanyakan, misalkan saya ingin jurnal ini bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan ulas lagi di video yang akan datang. Oke, jadi video ini sekian teman-teman. Kita ketemu di video-video yang lain. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng agar up to date dengan video dari saya. Oke, saya Rizky undur diri. Sampai jumpa.